Film ini dibuka di Tiongkok dengan seorang gadis bernama Wei yang menggambar bunga yang ia lihat di buku harian ayahnya. Ayahnya yang seorang ilmuwan menjelaskan bahwa itu adalah bunga bangkai, tanaman langka yang mengeluarkan bau untuk menarik lalat. Kita kemudian menyadari bahwa ayah dan anak itu memiliki bekas luka besar di pipi mereka. Namun, ayahnya dengan gembira memberitahu Wei bahwa ia telah menemukan sesuatu yang akan membuat mereka menjadi cantik. Selanjutnya, ia mengambil sepotong kulit tikus dan menyuntikkannya dengan cairan yang telah ia buat. Ia lalu menempelkan kulit itu di pipinya dan menyaksikannya secara ajaib menyembuhkan bekas lukanya. Ayahnya sangat gembira karena eksperimennya berhasil, tetapi keadaan berubah mengerikan ketika kulitnya mulai beregenerasi dengan cepat. Kulit itu akhirnya menutupi mulutnya, dan ketika ia mati-matian memotongnya dengan pisau bedah, kulit itu tumbuh kembali. Melihat ini, Wei panik dan mencoba membantu ayahnya. Dia mulai menusuknya untuk menghilangkan kelebihan kulit, tetapi sayangnya, justru berakhir dengan membunuhnya. Adegan kemudian beralih ke beberapa tahun kemudian di mana Wei telah tumbuh menjadi dewasa muda dan seorang jenius seperti ayahnya. Dia saat ini tinggal bersama kerabatnya yang tidak memperlakukannya dengan baik dan menganggapnya aneh. Suatu hari, Wei mendapat kesempatan beasiswa untuk belajar di universitas di Selandia Baru. Dia menerima tawaran itu tanpa ragu dan memutuskan untuk memulai hidupnya dari awal. Dalam adegan berikutnya, Wei tiba di Selandia Baru dan dijemput oleh saudara perempuan ayahnya, Bibi Ling. Bibi Ling sangat gembira melihatnya, dan mereka memiliki reuni yang emosional. Dalam perjalanan pulang, Bibi Ling memberitahu Wei bahwa dia telah berpisah dari suaminya dan tinggal bersama putrinya, Angela. Dia juga mengungkapkan bahwa dia sering bepergian untuk bekerja, jadi hanya akan ada Wei dan Angela di rumah. Sesampainya di rumah, Bibi Ling memperkenalkan Wei kepada Angela yang menyapanya dengan santai. Wei kemudian pergi ke kamarnya di mana dia menyiapkan altar kecil untuk mendiang ayahnya dan berbicara dengannya. Pagi berikutnya, dia tiba untuk hari pertamanya di universitas dan bertemu dengan seorang pria tunawisma dan cacat bernama John. Dia menanyakan arah ke gedung sains yang diberikan oleh John. Keduanya kemudian saling memperkenalkan diri sebelum Wei pergi ke kelasnya. Dalam adegan berikutnya, kita melihat seorang profesor sains bernama Dr. Paul memberikan kuliah. Angela, yang ternyata populer, duduk bersama teman-teman baiknya Eve dan Jasmine, sementara Wei sendirian di belakang. Paul kemudian membagikan hasil tes yang mengungkapkan bahwa Wei adalah satu-satunya yang mendapat nilai 100. Mengejutkan siswa lain. Setelah kelas, Wei pergi ke laboratorium sains dan mencoba melanjutkan penelitiannya menggunakan buku catatan lama ayahnya. Paul bertanya apa yang dia lakukan, dan dia dengan malu-malu meminta maaf karena mengganggu. Paul kemudian memperhatikan buku catatan yang ditulis dalam bahasa Mandarin, dan Wei menjelaskan bahwa itu adalah penelitian ayahnya yang coba dia selesaikan. Sekali lagi, profesor itu terkesan dengan dedikasinya dan menawarinya posisi sebagai asisten laboratoriumnya. Dia menyatakan jika dia berhasil, dia mungkin akan mengizinkannya untuk mengerjakan penelitiannya. Wei sangat senang dengan kesempatan itu dan langsung menerimanya. Setelah Wei pergi, Paul melakukan beberapa penelitian internet tentang ayahnya dan menemukan bahwa dia sedang mengerjakan eksperimen cangkok kulit. Keesokan harinya, Wei melihat Angela, Eve, dan Jasmine sedang berkumpul dan mendekati mereka. Angela tidak senang melihatnya, tetapi dengan enggan memperkenalkannya kepada yang lain. Wei kemudian mengundang mereka untuk makan siang untuk mencoba hidangan Tiongkok favoritnya. Para gadis awalnya ragu-ragu tetapi akhirnya setuju. Selama makan, Wei terlihat sangat senang dan berfoto selfie dengan para gadis, tetapi mereka tidak senang. Angela tampak malu pada sepupunya dan menolak untuk makan apapun. Pada akhirnya, baik dia maupun Eve pergi dengan kasar tanpa menyentuh makanan. Hanya Jasmine yang merasa tidak enak pada Wei, dan dia mencoba beberapa makanan itu sebelum pergi. Dalam perjalanan pulang, Wei bertemu John lagi, dan mereka mengobrol sebentar. Dia menceritakan tentang bekas lukanya dan mengklaim sedang mengerjakan sesuatu yang akan membantu orang-orang cacat seperti mereka. Namun, John dengan ramah meyakinkannya bahwa dia cantik apa adanya. Kemudian, Wei didekati oleh Paul yang menawarinya tumpangan pulang. Dia memberitahunya bahwa dia bersemangat tentang penelitiannya dan yakin mereka dapat mencapai hal-hal besar jika mereka berkolaborasi. Dia menyarankan agar mereka bisa segera mulai bekerja keesokan paginya, yang membuat Wei bersemangat. Dalam beberapa hari berikutnya, Paul dan Wei bekerja sama untuk melakukan eksperimen, tetapi mereka gagal mencapai hasil yang signifikan. Wei menyimpulkan bahwa yang mereka butuhkan hanyalah zat pengikat untuk menggabungkan jaringan kulit, tetapi dia tidak tahu apa itu. Hal ini membuat Paul sangat frustrasi, dan dia mulai curiga bahwa seluruh proyek itu mungkin sia-sia. Suatu hari, saat mereka sedang bekerja, Jasmine datang dan bertanya kepada Paul apakah dia sedang merekrut asisten lab. Dia tidak hanya mengatakannya, tetapi juga langsung menggantikan Wei tanpa ragu-ragu. Kemudian, saat dalam perjalanan pulang, Jasmine mendekati Wei dan mengklaim bahwa dia tidak mencoba merebut posisinya. Dia juga mendorong Wei untuk berhenti menyembunyikan pipinya dengan syal dan meyakinkannya bahwa dia cantik. Kata-katanya menyentuh hati Wei, dan dia menyadari bahwa Jasmine adalah orang yang baik, tidak seperti teman-temannya. Tak lama setelah itu,
perhatian Wei beralih ke gambar bunga bangkai. Ini memicu sebuah ide di benaknya, dan dia membobol sebuah pembibitan malam itu untuk mencuri bunga-bunga itu. Dia berharap bunga-bunga ini akan menjadi zat pengikat yang dia cari. Malam itu, Wei kembali ke lab dan mulai bereksperimen dengan bunga-bunga itu. Di ruangan lain, kita melihat Paul sedang bermesraan dengan Eve, yang mengungkapkan bahwa mereka berkencan. Wei melepaskan sepotong kulit dari pahanya dan mencampurnya dengan larutan yang telah dia buat. Dia kemudian menempelkan kembali kulit itu ke pahanya dan menyuntikkan zat itu ke area tersebut. Yang sangat mengejutkannya, kulit itu mulai menyatu seolah-olah sedang pulih. Tak lama kemudian, Paul dan Eve menyadari kehadiran Wei di ruangan lain, jadi dia pergi untuk menemuinya. Wei memberitahunya dengan gembira tentang bunga bangkai dan bagaimana dia berhasil menciptakan formula yang sempurna. Tetapi ketika dia menunjukkan pahanya, Eve salah paham dan mengambil foto momen itu. Dia kemudian menarik Wei pergi, mengklaim bahwa mereka akan mengadakan acara khusus perempuan. Wei secara tidak sengaja meninggalkan buku harian ayahnya karena terburu-buru. Paul menyadari hal ini dan menelepon seorang teman untuk meminta bantuan menerjemahkan tulisan-tulisan itu. Beberapa saat kemudian, Angela menerima foto dari Eve di mana Wei menunjukkan pahanya kepada sang profesor. Ini membuatnya marah, dan dia segera bergegas pulang untuk menemui sepupunya tetapi tidak dapat menemukannya. Di tempat lain, Eve membawa Wei ke lokasi terpencil dan memarahinya karena mencoba merayu pacarnya. Wei bersikeras dia tidak memiliki hubungan seperti itu dengan Paul, tetapi gadis yang sombong itu tidak percaya. Eve kemudian meninggalkan Wei sendirian di antah berantah dan pergi. Beberapa jam kemudian, Wei akhirnya kembali ke rumah dengan berjalan kaki dan menemukan Angela yang marah menunggunya. Dia sangat terpukul saat mengetahui bahwa kuil ayahnya telah dihancurkan. Angela kemudian menuduh Wei tidur dengan sang profesor dan menolak untuk mendengarkan penjelasan apapun. Pertengkaran pun pecah di antara mereka yang segera meningkat menjadi perkelahian fisik. Angela akhirnya berada di atas angin dan menjepit Wei ke tanah sebelum mencekiknya. Dalam tindakan putus asa untuk membela diri, Wei meraih sumpit dari dekat dan menusuk mata Angela, yang berakhir dengan membunuhnya. Setelah kejadian itu, Wei langsung menyesali perbuatannya tetapi mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia masih bisa memperbaikinya. Dia menyeret Angela ke kamar mandi dan melepaskan lapisan kulit tipis dari wajahnya. Dia menyuntikkannya dengan zat yang dia ciptakan dan kemudian mengoleskannya ke wajahnya sendiri. Zat itu bekerja, dan dia segera mengalami transformasi, mengambil penampilan Angela. Wei sangat senang melihat wajah barunya dan berkomentar betapa cantiknya dia sekarang. Ketika Bibi Ling tiba di rumah, dia mengira Wei adalah putrinya dan tidak mencurigai apapun. Wei merasa bangga dengan apa yang telah dia capai dan memutuskan untuk hidup sebagai Angela mulai sekarang. Pagi berikutnya, dia pergi ke universitas berpura-pura menjadi Angela dan menikmati popularitas serta perhatian yang baru didapatnya. Dia bergaul dengan Eve dan Jasmine yang juga tidak menyadari adanya perubahan. Wei secara tidak sengaja menggunakan kata yang terdiri dari 3 suku kata pada satu titik. Tetapi untungnya, teman-temannya bahkan tidak tahu apa yang dia katakan. Setelah kelas, Wei pergi berkencan dengan pacar Angela ke tempat terpencil di hutan. Dia menyatakan cintanya padanya, dan Wei, yang belum pernah punya pacar sebelumnya, berpura-pura menerima. Keduanya mulai berciuman, tetapi tiba-tiba wajah Angela terlepas dan jatuh ke pria itu. Dia terkejut melihat wajah asli Wei dan mulai panik. Dia mencoba lari tetapi karena terburu-buru, dia tersandung terlalu jauh dan jatuh dari tebing. Wei ngeri dengan kejadian tak terduga itu dan bergegas kembali ke rumah. Setibanya di rumah, Wei menggunakan sisa zat itu untuk menempelkan kembali wajah Angela ke wajahnya sendiri. Dia kemudian menyadari bahwa cairan itu hampir habis dan mati-matian mencari buku catatan ayahnya untuk menciptakan kembali formulanya. Dia tidak dapat menemukannya dimanapun dan akhirnya menyimpulkan bahwa Paul pasti telah mengambilnya. Wei menelepon sang profesor berkali-kali, tetapi dia tidak menjawab. Ini membuatnya sadar bahwa Paul bermaksud menggunakan formula ayahnya dan kemudian mengambil semua pujian atas penemuan itu. Keesokan harinya, Wei memiliki sebuah ide dan mengundang Eve ke rumahnya untuk menginap. Ketika mereka tiba, Eve mengomentari bau busuk di rumah, tetapi Wei mengabaikannya dengan mengatakan itu berasal dari kuil sepupunya yang aneh. Eve segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan dengan gugup mengatakan dia ingin pergi. Tapi Wei tiba-tiba mengambil sebuah benda dan mencoba memukulkannya ke kepalanya. Eve yang ketakutan bergegas keluar dan bersembunyi di kolam di depan rumah. Namun, Wei akhirnya menyusulnya dan mencelupkan mesin bor ke dalam air. Dia kemudian mengebor tengkorak Eve dan membunuhnya secara mengerikan. Setelah itu, Wei melepaskan kulit Eve dan menempelkannya di wajahnya. Dia bahkan mewarnai rambutnya menjadi pirang agar terlihat seperti Eve. Keesokan harinya di universitas, Wei melihat beberapa polisi mencari Angela setelah pacarnya ditemukan tewas. Ini membuatnya gugup, dan dia segera kembali ke rumah. Di malam hari, Wei memotong-motong tubuh kedua gadis itu dan membuangnya ke kolam. Dia kemudian memeriksa ponsel Eve dan menemukan foto yang mengancam yang telah diambil beberapa hari yang lalu di lab. Wei segera mengirim foto itu ke pihak berwenang kampus, menuduh bahwa sang profesor telah tidur dengan seorang mahasiswa. Ini benar-benar merusak reputasi Paul.
dan dia dipecat dari pekerjaannya. Namun, dia tidak terlalu kecewa karena dia hampir menemukan terobosan yang bisa mengubah dunia. Dalam adegan berikutnya, Paul terlihat sedang mengerjakan zat itu, dan setelah beberapa kali percobaan, dia akhirnya mencapai formula yang ideal. Dia kemudian mengirim pesan kepada pacarnya, Eve, dan memberitahunya tentang keberhasilannya. Paul mengundangnya agar mereka bisa merayakan, tetapi dia sama sekali tidak menyadari bahwa itu adalah Wei yang telah membaca pesan itu. Tak lama kemudian, Wei, yang menyamar sebagai Eve, mengunjungi rumahnya untuk mencari buku harian ayahnya. Paul mengambil sebotol anggur mahal dari kompartemen tersembunyi, dan Wei menyadari di mana dia menyimpan barang-barang berharganya. Saat dia sedang lengah, dia membuka kompartemen itu dan menemukan sebotol zat yang dia ciptakan. Dia kemudian berpura-pura sakit kepala dan bergegas keluar rumah dengan botol itu. Setelah itu, Paul merasa ada sesuatu yang tidak beres dan memeriksa kompartemen itu. Dia terkejut menemukan botol itu hilang tetapi tidak terlalu khawatir karena dia masih memiliki buku catatannya. Dia kemudian menyatukan potongan-potongan teka-teki itu dan berhasil menyimpulkan bahwa gadis dari tadi bukanlah Eve melainkan Wei. Dia menyimpulkan bahwa dia pasti hanya memakai wajahnya. Setibanya di rumah, Wei melepaskan penyamarannya dan kembali ke dirinya yang asli. Dia segera dikunjungi oleh Jasmine yang khawatir karena dia tidak dapat menemukan Angela atau Eve. Wei mengklaim bahwa keduanya sedang pergi menginap, dan Jasmine dengan mudah mempercayainya. Namun, ketika Jasmine membuka kulkas untuk mengambil minuman, dia ngeri menemukan kepala Eve yang cacat. Sebelum Jasmine dapat mencerna pemandangan mengerikan ini, Wei membungkus kepalanya dengan plastik dan mencekiknya sampai mati. Beberapa saat kemudian, Paul tiba di rumah dan menemukan Wei yang terlihat tertekan. Dia bertanya apa yang telah dia lakukan, dan Wei menjawab bahwa itu adalah kesalahannya karena mencuri hasil kerja ayahnya. Tapi Paul tidak peduli dengan etika. Dia hanya senang telah membuat penemuan terobosan yang akan membuatnya menjadi miliarder. Dia mengklaim bahwa dia hanyalah asisten labnya, dan sebagai ilmuwan utama, semua pujian seharusnya menjadi miliknya. Paul kemudian meminta botolnya, jadi Wei memberitahunya itu ada di kulkas. Dia dengan bersemangat membuka kulkas, tetapi malah melihat pemandangan kepala Eve yang cacat. Dan seperti sebelumnya, dia memanfaatkan kelengahan Paul dan menusuk lehernya dengan jarum, membuatnya pingsan. Dalam adegan berikutnya, kita melihat Paul terbaring di atas meja dengan kulit lehernya dicukur. Wei mengoleskan sepotong kulit baru ke lehernya dan menyuntiknya dengan zat itu. Ini menyebabkan tubuhnya mengalami regenerasi yang tidak terkendali, mirip dengan apa yang terjadi pada ayahnya. Paul mulai berteriak kesakitan dan didengar oleh tetangga. Wei kemudian menjatuhkan sedotan ke tenggorokannya untuk membuatnya tetap hidup sementara dia perlahan-lahan ditelan oleh kulit yang beregenerasi. Tak lama kemudian, wanita tetangga itu tiba di rumahnya dan ngeri melihat Wei menyiksa Paul. Untungnya dia berhasil melarikan diri sebelum Wei bisa menangkapnya. Sekarang setelah penyamarannya terbongkar, Wei memutuskan untuk melarikan diri. Dia berlari tanpa tujuan melalui kota sementara polisi mulai mengejarnya. Pada satu titik, Wei berakhir di stasiun kereta bawah tanah. Dia untungnya bertemu John, pria tunawisma yang dia temui di luar universitasnya. Dia memohon padanya untuk menyembunyikannya di bawah selimutnya, dan dia setuju untuk membantu Wei. Namun, karena terburu-buru, botol yang dibawa Wei pecah, menumpahkan cairannya. Cairan itu bereaksi dengan kulit mereka dan menyebabkan penggabungan mengerikan dari dua tubuh mereka, yang membuat mereka menyatu. Beberapa waktu berlalu, dan suatu malam, Bibi Ling, yang masih berduka, melihat seseorang di jalan yang mirip dengan Wei. Dia menghentikan gadis itu tetapi kecewa karena ternyata itu adalah orang lain. Bibi Ling kemudian melihat seorang tunawisma di tempat parkir dengan selimut di atas kepala mereka. Ternyata itu adalah hibrida mengerikan dari John dan Wei yang bergabung karena cairan tersebut. Pemandangan menakutkan itu membuat Bibi Ling ketakutan, yang melarikan diri sambil berteriak.